Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah yang dikompoki oleh Diva Media Afifah dan Bina Damianti, Ali Aisyah, saya sendiri, Reza Dewi Kurniawan, dan Renat Samuel. Yang pertama akan dijelaskan oleh Renat Samuel. Pengertian umum apa yang dimaksud dengan PDRD atau pajak daerah dan distribusi daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Next. Dan sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian pajak daerah, jenis dan tarif pajak daerah, dan juga ciri-cirinya. Next. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Ciri-ciri berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Dan untuk jenis dan tarif pajak daerah akan dijelaskan oleh Elvina. Jenis dan tarif sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Yang kedua ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Yang selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun
gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf A sudah kembali normal, peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat, pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dipa. Baik, selanjutnya ada pajak provinsi. Di sini pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan dengan tujuan lainnya. Kedua, ada pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dasar pencegahan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. 1. Ada jenis sumber air. 2. Ada lokasi atau zona pengambilan sumber air. 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan. 5. Kualitas air. Dan 6. Ada tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Selanjutnya ada pajak provinsi. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air, yang dimana penghitungan harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan cara pengalihan faktor nilai air dengan harga air baku. Nilai perolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkannya dengan peraturan wali kota. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dan besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan di sini ada pajak kabupaten atau kota. Pertama ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Kedua, ada pajak restoran. Pajak restoran itu merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran itu biasanya sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Ketiga, ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau adanya pemungutan biaya di dalamnya. Biasanya objek pajak hiburan itu diselenggarakan, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmatinya. 4. Ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan billboard, reklame, kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.
Dan kelima ada pajak parkir. Pajak parkir ini merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penertiban kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 20%. Dan keenam ada pajak air tanah. Pajak air tanah itu adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajaknya itu sekitar 20%. Selanjutnya ada distribusi daerah dan akan dilanjutkan oleh Andi Aisyah. Di sini pengertian ya, menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Distribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Banyak yang mengira jika distribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing keduanya. Merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Jenis-jenis distribusi jasa umum. Distribusi jasa umum merupakan pungutan atau pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektif pengadilan atau pelayanan tersebut. Distribusi jasa umum dibagi ke dalam bagian inti yang meliputi distribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat kesehatan lainnya. Distribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, distribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, distribusi pemakanan dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penggalian, penggulungan, pembakaran atau pengabuan dan sewa tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Dwi. Oke, selanjutnya adalah restribusi jasa usaha. Restribusi jasa usaha merupakan pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan menggunakan manfaat atau kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Tarif restribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dalam artian, keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah distribusi itu dibagi dalam bagian inti. Yang pertama adalah pemakaian kekayaan dan untuk pengungutan atas pemakaian kekayaan dari daerah, pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, kendaraan alat berat alat-alat, beserta besar milik daerah, tidak termasuk pengungutan tanah yang tidak mengganggu fungsi dari tanah tersebut, misalnya perancangan yang listrik, telepon, dan lain-lain. Yang kedua ada restribusi grosir dan perpatokan untuk pungut atas persediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau patokan yang dikontrakkan yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMN dan swasta. Dan selanjutnya adalah restribusi tempat pelanggangan untuk pengungutan atas pemakaian tempat pelangganan secara khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah restribusi untuk pengungutan atas pemakaian tempat pelayanan persediaan akhir, parkir untuk kendaraan, pengumuman bus, penumpang, dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lingkungan, terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah,
terkecuali yang dimiliki dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Yang terakhir adalah distribusi tempat khusus parkir untuk pemungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh daerah terkecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Lanjut. Yang ketiga itu adalah distribusi perizinan tertentu. Distribusi perizinan tertentu ini merupakan pemungutan yang perizinan tertentu pemerintah daerah kepada pribadi atau badan usaha. Jadi yang dimaksud dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan uang atau pengelolaan sumber daya, barang, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk tarif perizinan tertentu ini didasarkan dengan tujuan sebagian seluruh biaya pelanggaran pemberian izin yang bersangkutan. Biaya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut. Lanjut. Perizinan tertentu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada restribusi izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pemungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Yang ketiga adalah restribusi izin tempat minuman beralkohol untuk pemungutan atas pelayanan perizinan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Restribusi gangguan untuk pemungutan pelayanan memberikan izin tempat usaha. Kegiatan lokasi tertentu dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Yang keempat itu ada restribusi izin trayek untuk pemungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan pengangkutan umum pada satu atau berapa trayek tertentu. Yang kelima adalah izin usaha perikanan. Nah, izin usaha perikanan ini memberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Yang terakhir ada restribusi izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA. Ini itu pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing. Lanjut. Nah, ini ada saat ini ada jadi perbedaan restribusi daerah dan pajak itu berbeda ya. Ada dari hukumnya juga berbeda. Kalau hukum distribusi daerah, hukumnya itu pemerintah, peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah. Kalau pajak daerah itu undang-undang pada tahun 1993 nomor 6 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Objeknya juga berbeda. Objek yang restribusi daerah itu orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum seperti kesehatan, terminal, pasar, dan sebagainya. Dan untuk pajak daerah, penghasilan barang mewah, kendaraan, laba perusahaan, dan sebagainya. Barang jasanya juga berbeda. Kalau distribusi daerah itu secara langsung, tapi pajak daerah itu tidak dapat secara langsung. Selanjutnya itu ada lembaga pemungutan. Lembaga pemungutan distribusi daerah itu contohnya kayak dinas pendapatan daerah atau pemerintah daerah. Kalau pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kelompok kami tadi sudah presentasi, apakah forum ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, Alia, silakan. Saya ingin bertanya, apa tugas dan wewenang dari seorang DPRD? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Tugas dan wewenang DPRD itu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah yang dimana mereka itu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakannya itu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada forum yang ingin bertanya? Oke, Wahyu. Bertanya, Mbak dan apa? Ya, silakan. Apa sih karakteristik retribusi yang membedakannya dengan pajak? Jadi karakteristik yang berbeda itu ada dua. Yang pertama, segala aturan pajak diatur dalam perundang-undangan, sedangkan distribusi itu diatur dalam pemerintahan, peraturan menteri dan peraturan daerah. Sudah terjawab? Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Roni, silakan. Bagaimana peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung pembiayaan daerah? Adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
Yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oke, setuju? Oke, sepakat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.